Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Yoga Tricahira Harjo dengan NPM 241506106 dari kelompok 1B. Saya di sini ingin mengerjakan tugas akhir dari kelas Praktikum Teknik Digital judul keempat yaitu Counter. Tugas ini sa- saya akan mengerjakan yaitu yang saya akan kerjakan adalah membuat dan menjelaskan cara kerja rangkaian counter 6 bit menggunakan aplikasi Proteus. Pertama-tama kita akan memilih gerbang atau rangkaian atau komponen yang perlu dipakai dalam counter yang ingin kita buat. Saya akan membuat counter asinkron up. Jadi, komponen yang perlu saya gunakan adalah komponen JK dengan seri 4027 dari library Sumos. Lalu ada logic state dan logic probe. Logic stem, logic kita kita menggunakan logic step di sini dan tidak menggunakan clock karena dengan logic state kita bisa mengamati tiap pergantian clocknya secara secara lebih jelas lagi karena kita dapat mengganti eh, input dari logic state-nya secara manual, tidak seperti clock yang otomatis. Lalu logic probe di sini sebagai output sehingga kita dapat melihat hasil dari counter atau perhitungan dari rangkaian yang akan saya buat nantinya. Setelah memilih seluruh komponen, kita bakal memasang komponen-komponen tersebut ke dalam Proteus ini. Karena rangkaian yang akan saya buat adalah counter 6 bit, maka kita memerlukan 6 buah flip-flop. Dan saya akan pasang 6 buah flip-flop. Karena 6 bit berarti outputnya juga berjumlah 6 digit. Karena outputnya udah 6 digit, berarti kita punya 2 pangkat 6 kombinasi alias 64 kombinasi dengan nilai desimal maksimalnya adalah 6 pangkat 3 karena rumus karena eh, nilainya dihitung dari 0 kan nilai maksimalnya adalah 63. Ah, Selanjutnya kita akan meletakkan logic state. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan logic state ini dengan clock pada flip-flop pertama karena ini merupakan rangkaian counter A counter asinkron, maka clock karena yang akan kita buat adalah counter asinkron, maka input clock ini hanya akan masuk ke flip-flop pertama. Flip-flop flip-flop kedua, clocknya akan disambungkan dari output Q bar dari flip-flop pertama. Begitupun untuk flip-flop ketiga,
Kita akan sambungkan dari Q bar flip flop kedua dan seterusnya. Lalu output Q dari masing-masing flip flop kita akan hubungkan ke logic probe di sini. Ke paling kiri atau yang pertama kita hubungkan ke atas. Selanjutnya kita akan hubungkan ke sini. Gitu terus sampai ke paling kanan akan terhubung ke output atau logic probe yang paling bawah. Karena logic probe yang paling atas ini terhubung ke flip flop pertama, maka logic probe ini adalah LSB atau less significant bit yang merupakan nilai paling kecil dari outputnya nanti, dan yang paling bawah adalah most significant bit yang merupakan nilai paling besar. Setiap input JK-nya kita akan sambungkan dengan power. Power di sini berfungsi sebagai eh, inputan nilai satu, sehingga nilai J dan K-nya akan selalu satu, sehingga saat clock-nya nanti diaktifkan, JK dalam kondisi toggle. Jika seluruh JK dari flip-flop sudah terhubung dengan power yang akan memberikan nilai satu, sehingga seluruh JK dalam flip-flop bernilai satu, sehingga saat dimasukkan clock-nya, sinyal clock, maka kondisi tersebut akan toggle dan merubah eh, output Q dan Q bar-nya ini nanti. Setelah semuanya terpasang, kita akan coba jalankan simulasinya. Dapat dilihat output pertama pada saat output awalnya dengan kombinasi 0, 0, 0, 0, 0, 0, atau dengan desimal 0 adalah output awal dari eh, asinkron up, karena asinkron up itu nilainya dimulai dari bawah yang nantinya bakal ke atas. Jadi nilai pertamanya adalah nilai 0. Lalu saat sinyal push pertama kita masukkan, output dari Q tadi bakal berubah, karena jika flip-flop ini adalah memasuki kondisi toggle, nilai Q bakal berubah menjadi satu, sehingga displaynya di sini berubah menjadi satu. Q bar akan bernilai nol, sehingga waktu di sini dia tidak berubah. eh, Flip-flop kedua ini tidak berubah. Begitupun untuk flip-flop selanjutnya. Lalu pada saat pulsa kedua, flip-flop
dari flip-flop paling kiri atau flip-flop satu ini, outputnya akan berubah lagi, di mana Q-nya menjadi nol sehingga di sini nol, dan Q barnya menjadi satu sehingga eh, input pada sinyal clock pada flip-flop kedua akan menjadi satu dan aktif, sehingga merubah kondisi dari flip-flop kedua di mana Q-nya akan menjadi satu, sehingga eh, display di sini akan satu dan Q bar akan menjadi nol, sehingga eh, flip-flop ketiga dan seterusnya tidak akan berubah. Kalau saat kita tekan pulsa ketiga, flip-flop pertama akan aktif lagi, jadi Q akan bernilai satu sehingga dimasukkan ke sini, Q bar bernilai nol sehingga flip-flop kedua tidak berubah dan akan tetap bernilai satu karena flip-flop kedua tidak berubah. Begitupun flip-flop selanjutnya. Nilai satu satu nol 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 satu satu ini merupakan nilai desimal 3. Saat pulsa keempat kita nyalakan, di sini eh, flip-flop pertama akan eh, aktif karena sinyal clocknya berada pada tahap rising tadi, maka Q yang akan berubah menjadi nol dari satu tadi, Q barnya akan berubah dari nol menjadi satu, sehingga pada flip-flop kedua clocknya akan berada pada kondisi rising, di mana Q-nya akan berubah dari satu menjadi nol dan Q barnya akan berubah dari nol menjadi satu. Karena Q bar dari flip-flop 2 berubah dari nol menjadi satu, dalam flip-flop 3 sinyal clocknya berada pada kondisi rising karena terhubung dengan Q bar dari flip-flop kedua. Sehingga output dari flip-flop ketiga akan berubah, yaitu Q-nya akan berubah jadi satu dan Q barnya akan berubah jadi nol. Karena Q barnya berubah jadi nol, eh, flip-flop keempat, lima, dan enam tidak akan berubah. Tidak ada perubahan. Flip-flop nilai, jadi hasil yang didapatkan yaitu 000100. Nah, merupakan nilai desimalnya 4. Pada saat pulsa kelima, kita aktifkan, sinyal clock pertama akan aktif sehingga output pada flip-flop pertama aktif, alias bernilai satu sehingga ditampilkan satu di sini. Q bar yang bernilai 0, jadi tidak ada yang berubah dari flip-flop kedua sampai flip-flop keenam. Hasil dari outputnya yaitu 000101, yaitu bernilai 5 pada pulsa kelima. Pada pulsa keenam dapat dilihat seperti tadi, flip-flop satu akan berganti karena clocknya rising dari satu menjadi nol Q-nya, dan Q barnya akan berubah jadi nol menjadi satu, sehingga flip-flop keduanya akan berubah Q-nya dari nol menjadi satu sehingga di sini berubah jadi satu. Q barnya akan berubah dari satu menjadi nol, karena itu falling maka tidak akan merubah flip-flop 3, 4, 5 maupun 6. Jadi hasil yang didapatkan yaitu 000110, yaitu desimal 6. Saat pulsa ketujuh kita nyalakan, dia akan menghasilkan nilai 111 karena flip-flop pertama tadi berubah
menjadi Q-nya berubah menjadi satu sehingga di sini ditampilkan satu. Q barnya jadi nol karena falling dia tidak akan berubah flip-flop yang lain. Oke. Lalu saat kita masukkan pulsa ke 8, flip-flop dari yang pertama karena mendapatkan sinyal clock rising, dia akan berubah Q-nya menjadi nol, di sini dituliskan nol, Q barnya menjadi satu, sehingga pengaruh sehingga memasukkan nilai rising edge pada flip-flop kedua, sehingga flip-flop kedua berubah dari satu menjadi nol, lalu Q barnya dari nol menjadi satu, dan mempengaruhi flip-flop ketiga yang akhirnya dia akan merubah Q-nya dari satu menjadi nol di seperti ini pada garis ketiga, lalu Q barnya akan berubah jadi nol menjadi satu, sehingga sinyal clock yang didapatkan oleh flip-flop keempat yaitu rising edge, sehingga merubah outputnya yaitu Q berubah menjadi satu dan Q barnya berubah menjadi nol. Ya, karena Q bar dari flip-flop keempat adalah nol, maka flip-flop kelima dan keenam tidak berubah, sehingga menghasilkan 0010000 yang merupakan desimal 8 pada saat pulsa ke-8. Saat pulsa clock 9, mengulangi proses seperti tadi, yaitu flip-flop pertama mendapatkan sinyal clock sehingga Q berubah menjadi satu dan Q bar berubah menjadi nol. Karena Q barnya nol, flip-flop sebelumnya tidak menerima rising edge, flip-flop setelahnya tidak menerima rising edge, dan tidak akan merubah kondisi dari flip-flop setelahnya. Begitupun untuk setelahnya, mengulangi hal yang sama terus. Dapat dilihat bahwa eh, output yang paling atas atau output pertama ini kan selalu berubah setiap satu pulsa clock. Sedangkan output kedua atau digit kedua yang merupakan output dari flip-flop kedua akan berubah setiap dua pulsa clock. Contohnya satu, dua baru berubah. Begitupun untuk digit ketiga akan berubah setiap empat pulsa clock. Dapat disimpulkan bahwa ini eh, output digit pertama akan berubah setiap dua pangkat nol, output kedua akan berubah setiap dua pangkat satu, output ketiga akan berubah setiap dua pangkat dua, output keempat akan berubah setiap dua pangkat tiga clock, output kelima akan berubah setiap dua pangkat empat sinyal clock, dan output terakhir atau digit keenam akan berubah setiap dua pangkat lima clock atau 16 16 atau 64. Eh, Sehingga nilai maksimum yang didapatkan yaitu maaf, eh, sinyal clock dari output digit terakhir itu akan berubah setiap 32 sinyal clock, sehingga karena ini terdapat 6 bit tadi sudah dijelaskan, maksimalnya adalah 16 kombinasi alias 30 alias eh, 16 64 kombinasi, ya, dengan 63 nilai desimal maksimumnya, itu 111111.
Ngeprok kita terus tekan sampai 63 kali. Nah, habis ngeprok ke 16 tadi, baru apa, berubah output digit terakhirnya ini. Terus sampai ke digit. Nah, pada begitu terus dilanjutkan hasilnya sama seperti yang tadi, sehingga eh, hasil akhirnya yaitu 111 merupakan desimal 63, dan pada setelah ini akan mereset outputnya ke 0000 seperti berikut, dan akan diulang lagi prosesnya seperti itu. Sekian video untuk tugas akhir praktikum judul 4 tentang pembuatan dan penjelasan rangkaian counter 6 bit dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.